kita hari ini akan membahas tentang gimana sih pakai cara screening gitu ya. Kan banyak orang kok gimana bisa nyari dari 700 saham-saham yang ada sinyal buy gitu. Tapi ingat ya, ini gua menggunakan screening dari video basic technical. Gitu. Jadi kalian harus nonton video basic technical di YouTube di basic di e-learning ya, basic technical analysis. Kalian harus nonton itu ya. Jadi kalian baru bisa dapat konsepnya dapat. Jadi masuk nanti tinggal pakai screeningnya gimana gitu. Nah di basic technical yang pertama kan gue ada bahas kita menggunakan indikator MA yang kita pakai MA5 dan MA20. Lalu yang kedua di situ gue jelasin kita pakai MACD ya. Lalu yang ketiga kita pakai stokastik. Nah, gimana caranya kita tahu saham-saham mana yang memenuhi kriteria untuk kita boleh ada sinyal buy ya. Terus MACD juga ada sinyal buy, ada stokastik ada sinyal buy. Gitu. Nah, ini kita akan bermain di trading view-nya aja langsung sini. Oke, nah di trading view kalau kalian lihat ya di bawah sini ada stock screener nih. Stock screenernya trading view ini gue akuin cukup bagus banget malah ya. Kenapa bagus? Karena dia selalu update nih. Refreshnya kita bisa interval setiap 10 detik, setiap menit atau manual. Jadi pas kita klik refresh baru dia refresh. Dan jadinya ini dapat membuat kalian yang pengen trading cepat atau pengen copet-copet langsung difilter oleh screener ini. Setiap 10 detik dia akan refresh terus cari data-data yang sesuai sama yang kita inginkan gitu. Dan ini kalian bisa pilih valuasi gitu ya, kalian bisa pilih berdasarkan dividen, kalian bisa beli berdasarkan osilator, ini semua ada di sini. Oke, nah di sini gua akan jelasin dulu gimana filternya. Jadi di sini ada account filter, ini gue ganti jadi manual dulu aja. Nah di sini ada filter ya, ini gue reset dulu aja. Jadi di filter ini ada banyak, ini kalian bisa tampilkan semua, tapi ini dibagi jadi 3 sebenarnya, deskriptif, fundamental, technical gitu ya. Ini tadi gue udah mulai catat-catat. Nah deskriptif ini yang paling penting sebenarnya kalian bisa cek kalian mau bermain di sektor apa aja. Nah ini tadi gue bilang kalau sektor IISG itu sudah diubah. Jadi kalau kalian nyari sektor agri itu udah nggak ada lagi agri gitu, karena bursa itu sudah mengubah sektor-sektor yang ada menjadi ya tadi gue bilang consumer non durables, consumer cyclical gitu ya. Terus ada distribution service gitu, teknologi gitu, energy minerals. Nah ini semua ada di sini gitu. Jadi kalian bisa milih sektor-sektor yang menarik sektor ini nih, ya udah kalian bermain pada sektor itu. Nah, terus juga kalian bisa ganti ini market kapitalisasi ya untuk, jadi kalian bisa ganti aja, oh gue pengen yang 1T 1000 juta miliar 1T gitu. Nah, berarti saham-saham yang muncul adalah saham-saham yang market kapitalnya di atas 1 triliun. Supaya apa? Supaya menghindari dapat saham-saham kecil yang mungkin geraknya terlalu liar. Tapi ya kalau kalian nggak apa-apa dengan saham-saham yang kecil, ya it's okay gitu. Mungkin kalian batasin. Jadi saham-saham yang punya market capital atau nilai perusahaan yang minimalnya 100 juta, jangan 100 juta, 50M lah, 50 juta, 50M misalnya gitu. Nah ini juga bisa jadi pertimbangan untuk kalian memilih setidaknya perusahaan-perusahaan yang bisa kasih volatilitas cukup tinggi tapi lebih stabil gitu. Atau ini juga kalian bisa ganti ke Indonesia ya kalau kalian nggak masih kecampur-campur gitu. Nah sebenarnya di situ sih industri nggak perlu. Nah ini cuma deskriptif aja ya, exchange-nya kalian bisa ganti ke IDX, simbolnya kalian bisa ganti ke mau cari saham-saham apa, yang common fund atau yang sebenarnya sih kalau kita saham ya common fund aja udah gitu. Nah sisanya udah clear, nggak ada yang lain. Ya common stock, sorry. Nah karena kita akan bahas tentang screening di technical, makanya kita akan masuk ke technical. Bentar, gue baca ini dulu ya. Trading view itu nggak bisa gini. Trading view ini bisa diakses free,
Tapi kalau kalian akses free, maka data yang kalian dapat itu lebih lambat 10 menit daripada orang yang bayar. Nah, kalau kalian bayar, ya kalian bayar trading view-nya, terus juga kalian harus bayar market Indonesia gitu. Karena setiap supaya nggak delay. Kalau kalian cuma bayar trading view aja, nggak beli market Indonesia, kalian tetap dapat delay 10 menitnya itu. Jadi selain kalian bayar trading view, kalian beli juga market Indonesia supaya kalian nggak delay gitu. Nah, tapi pakai yang free juga tetap bisa pakai screeningnya gitu ya. Biar ganti bursa Indo, ini bisa ganti nih, klik di sini nih Indonesia, bisa pilih Indonesia, di situ bisa. Oke, terus kalian nanti belinya ada pilihannya kok, itu Indonesia, tinggal di otak-atik aja gitu. Oke, nah ini deskriptif udah kita lihat. Nah di technical ini yang paling penting, kayak tadi gue bilang, kita akan bahas MA, lalu MACD sama stokastik gitu ya. Nah ini gue nggak akan gabungin semuanya, itu tugasnya kalian untuk mengotak-atik, tapi gue kasih clue-nya ke depan. Jadi ya tergantung kreativitas kalian dan kemampuan kalian untuk belajar sih sebenarnya. Oke. Nah, yang pertama itu kita menggunakan filter dari moving average. Nah, kalau kalian ketik di sini moving average, di sini ada eksponensial, ada whole moving average, ada simple moving average ya. Nah, ini kita pakai yang simple aja, pakai moving average biasa. Jadi MA yang biasa itu bisa juga disebut simple moving average. Nah, karena kita pakai moving average 5 dan 20 ya. Jadi ya udah kita pakai moving average 5. Kalau moving average 5 berada di atas, value-nya diganti moving average 20, maka kan dia ada sinyal buy dari saham itu. Jadi dia berpotongan, moving average yang rendah, yang kecil itu di atas, moving average yang gede itu di bawah. Nah, maka itu ada sinyal buy. Makanya di sini dia udah munculin, cariin. Oke, BCA, Astra, SMGR itu secara moving average-nya itu berada di atas. Nah, kita munculin aja indikator MA, moving average. Nah, moving average kita ganti pakai 5 sama 20. Nah, ini kan kalian kelihatan nih. Ketika dia berpotongan hadap ke atas, ini ada sinyal buy. Ini BCA ada sinyal buy, Astra ada sinyal buy gitu. SMGR ada sinyal buy, ini terakhir di sini. Nah, ini kan moving average kecil itu gua kasih warna beda deh, warna ungu. Kayak beda. Warna orange. Ya. Tebel. Nah, moving average yang itu warna birunya biru lebih tebal. Oke. Nah, kalian bisa lihat itu. Nah, yang kecil tuh orange-nya udah ada di atas, berarti udah ada sinyal untuk buy SMGR. Nah, ini semua ada nih TBIG gitu ya. Tuh TBIG dari kemarin-kemarin di sini tuh ada sinyal buy-nya berpotongan dan ini ada naik terus kan. Gitu. Jadi Antam, kalian bisa lihat tuh Antam berpotongannya juga di sini, sinyal buy-nya, dan ini kecenderungannya naik, cuma ketahan di resistance 2540. Nah, ini untuk filter yang pertama gitu ya, MA MACD. Ya, sementara pakainya cuma 2. Kalau free itu kalian cuma bisa masukin indikator itu 2. Karena kalau masukin sampai 4 maksimal 3 ya. Nah, kalau masukin sampai 4 itu nanti dia nggak bisa itu di cancel. Cuma karena gue punya berbayar jadi bisa banyak. Tadi gue pikir gue cobain, ternyata gue lupa gue berbayar. Gitu. Jadi kalian kalau pakai yang free cuma bisa pakai 3 indikator. Cuma makanya gue di sini pecah-pecah. Kalian bisa pakai screener pakai MA5 sama MA20, nanti pakai MACD sendiri atau pakai stokastik sendiri. Gitu. Oke, mau tanya kenapa pakai MA5, MA20? Itu dijelaskan di video basic. Makanya kalian harus nonton video basic technical, baru kalian bisa pakai screening ini. Dan nanti angkanya bisa jadi kalian, gue lebih senang pakai MA10 sama 60 misalnya, 20 sama 100, ya itu terserah kalian. Gitu. Makanya basicnya kalian harus ada. Makanya kalian harus nonton dulu video tentang basic technical analysis, baru kalian bisa pakai, mau pakai MA yang angka berapa atau EMA yang exponential moving average yang berapa, itu di situ. Oke. Nah, ini EMA.
Ini untuk yang simple moving average. Nah, yang kedua kita menggunakan MACD. MACD technical. Nah, MACD itu kan kalau gua munculin ya, ini kita tutup dulu MA5 sama 20-nya. Indikator MACD. Ini gua kecilin dulu screenernya. Nah, MACD kalian bisa lihat ya, itu ada garis biru, ada garis orange di sini gitu. Ini ada tengah 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa cek juga. Ini kan sinyal buy-nya MACD itu ketika ada berpotongan hadap atas gitu ya. Ini kan sinyal buy. Nah, kita bisa cari filter MACD kapan MACD-nya sinyal buy gitu. Jadi kalian bisa ketik MACD gitu ya. Nah, ini ada level, ada sinyal gitu. Sinyal itu ini kalian bisa lihat ya. Kalau sinyal nih, kalau MACD sinyalnya di atas 0, maka kalian bisa lihat saham-saham yang keluar itu nanti seperti apa. Nih, sinyal di atas 0 itu berarti area orange itu berada di atas 0. Gitu, area ya orange ini. Jadi sinyal itu yang orange, level itu yang biru. Gitu. Makanya kalau kalian ketik di sini MACD. Nah, ini kan ada dua pilihan nih. MACD. Nah, di sini ada sinyal, ada level. Jadi kalian harus tahu nih, sinyal itu yang kecil apa nih? Sinyal itu yang orange, level itu yang biru gitu. Nah, kalau dia sinyal itu di atas ya, nah ini berarti dia ada sinyal sell gitu. Orange itu yang biru ini di bawah, berarti kan dia berpotongan hadap ke bawah. Nih sell area gitu, dead cross sini. Dan kalau dia kebalik, mana dia yang kebalik? Nah, kayak begini. Ya, ini kan yang orange-nya di bawah, yang birunya di atas, berarti dia sinyal buy. Golden cross gitu. Nah, untuk memunculkan itu ya MACD kalian bisa cek gitu. MACD untuk dapetin sinyal buy, maka kalian levelnya harus di atas. Gitu. Ya, level itu kan yang biru. Biru itu harus di atas dari sinyal. Gitu. Nah, sinyal itu kan yang orange. Orange itu yang gede, biru itu yang kecil. Gitu. Nah, kalian bisa dapat nanti ada banyak perusahaan yang tuh yang biru di atas, orange-nya di bawah. Loading. Nah, birunya di atas, orange-nya di bawah. Nah, ini kayak HMSP ada sinyal buy gitu ya dari MACD-nya. Kayak BBNI kita bisa lihat. Nah, birunya di atas, orange-nya di bawah. Tapi ingat ya, ini kan masih sideways juga. Nah, ini ada kecenderungan untuk motong lagi gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini screener ya. Jadi satu-satu entah itu nanti kalian mau gabunginnya gimana gitu ya. Atau kalian bisa juga yang udah ikut stock school mungkin kalian butuh misalnya kayak MACD sinyalnya mungkin di atas 0 misalnya gitu. Jadi lebih ke filter lagi itu. Nah, ini kayak gini kan tuh dua garisnya di atas 0. Dua garisnya di atas 0. Gitu. Yang penting sinyalnya itu di atas 0. Sinyal itu kan yang orange-nya ini nih. Ketika orange-nya naik di atas 0 kan pasti birunya di atas 0. Gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk kira-kira mana saham-saham yang cenderung oke untuk pergerakan harga sahamnya. Nah, ini untuk MACD dan tadi MA sekarang MACD. Oke, kalau ditanya gue pakai yang mana? Pakai yang ambil yang paling murah ya, terus beli market Indonesia karena kita nggak pakai sampai pro gimana banget kok. Konsisten nggak screener ya, bisa fraud nggak ya, namanya screener mah ya pasti bisa gitu. Kalau minta yang 100% itu ya orang juga nggak sampai begitu gitu loh. Ini kan alat bantu screener, nggak pasti berhasil gitu. Tapi kalian at least kan kalau jam perdagangan dan kalian beli, kalian bisa ganti ini setiap 10 menit gitu ya, 10 detik atau 10 tiap menit gitu. Nah, ini kalian bisa ambil grafiknya per 15 menit atau per 1 jam. Kalian bisa bermain pada area range itu. Jadi pas ada sinyal buy dia langsung otomatis update gitu kan. Jadi kalian bisa tahu tuh. Terus ada beberapa saham juga kalian bisa filter yang market capital gede atau saham-saham yang sektornya khusus gitu. Jadinya kalian jaganya lebih kecil gitu. Udah ada screenernya, lebih enak. Nah, yang terakhir stokastik. Ya, saya kayak ada deh. Nah, misalnya kayak gini, stokastik kalian bisa lihat ya, ini stokastiknya udah mulai di atas, ini juga masih dalam rangkaian sinyal buy gitu. Jadi
ini bisa kalian ganti filternya buat nyari saham-saham yang secara stokastik ada sinyal buy gitu. Stokastik. Nah, stokastik ini kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa ambil persen K memotong ke atas stokastik persen D gitu. Kalian bisa lihat nanti dia akan dapat saham-saham yang nah ini dia ada sinyal buy gitu. Jadi kita ngambil nyari yang ada stokastiknya ada sinyal-sinyal buy begini gitu. Nah, kalau kalian mau nyari kan kalau di basic gue bilang di bawah 20 itu murah. Nah, kalian masukin aja filter stokastiknya. Stokastiknya yang persen K di atas persen D. Oke, berarti yang persen D-nya ya, stokastik persen D-nya itu di bawah value-nya 20. Jadi dapatnya yang murah-murah atau mungkin 30 deh, jangan terlalu pelit misalnya gitu. Nah, tuh di bawah 30. Jadi nggak ada yang berada di atas-atas ini, ada sinyal buy-nya. Gitu. Jadi kalian dapatnya mungkin oke, ini gudang garam menarik nih, ada sinyal buy gitu, terus mulai mau naik gitu. Nah, dan nggak dapat yang lagi di pucuk-pucuk sini. Gitu. Jadi ini tinggal kalian gimana caranya bermain pada. Jadi ini bisa kalian pakai untuk mencari saham-saham yang ada sinyal buy gitu ya. Ini kan kita karena di basic gue jelasin MA5, MA20, MACD, stokastik. Nah, kalian bisa pakai ini gitu. Dan kalau di Stock School yang kita gimana cara gabunginnya ya mungkin kalian bisa otak-atik gimana dapat yang hasilnya lebih maksimal gitu. Gabungannya sinyal buy-nya lebih mantep misalnya gitu. Jadi ya lebih fix, lebih confirm gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, ada yang naik tapi netral ya, makanya setiap indikator itu kan beda-beda. Ada stokastik. Nah, ini TCPI sih menarik misalnya gitu ya. Ini ada sinyal buy, terus ini juga udah mulai break juga. Nah, ini sih kayaknya cukup menarik gitu. Ya, Budi juga cukup menarik, laporan keuangannya keluarnya juga cukup bagus tuh, baru mulai keluar laporan keuangannya naik juga signifikan. Itu juga menarik. Nah, tinggal dimasukin ke technicalnya gitu. Settingan time intervalnya 1D aja ya. Kalau kalian bermain pada satu hari ya main di satu hari aja gitu, daily chart aja. Kalau kalian mau bermain pada charting 15 menit ya kalian bisa ganti ke charting 15 menit gitu. Kapan 15 menitnya ada sinyal buy gitu. Ya ini kan TCPI 15 menitnya stokastiknya sell justru. Kalau gua ganti ini ke 15 menit beda nih, dapatnya mungkin saham-saham yang secara 15 menit ada sinyal buy gitu. Cuman kan balik lagi kalau kalian nggak bayar ya dapatnya pasti telat gitu. Sahamnya udah keburu naik, kalian baru ada sinyal buy kan begitu. Nah, ini kan ada sinyal buy kayak Cepin tuh ada sinyal buy di 15 menit. BNI ada sinyal buy di 15 menit. Nah, ya kalian tinggal pakai aja. Kadang stokastik under 20 dia masih di bawah MA20. Ya makanya tiap itu kan beda-beda. Kalian harus bisa analisa gitu. Tiap indikator itu punya kegunaannya masing-masing. Jadi kalau kalian nggak ngerti indikatornya dan kalian pakai sembarangan, ya pasti nggak bakalan cuan. Yang ada kena terus. Makanya ada orang kenapa gambarnya sama, chartingnya sama, tapi yang satu cuan, yang satu nggak cuan kan beda. Gitu. Ada maksimal berapa indikator yang bisa dipadu nggak? Atau MA, stokastik, MACD bisa dipadu semua? Nggak semua bisa dipadu. Tapi ya kalau kalian ngerti cara padunya ya mungkin bisa aja. Cuma kalau gue sih nggak semua bisa dipadu. Huruf E yang dilingkari di bawah. Oh ini earnings. Ada keluar laporan keuangan. Gitu. Biasa kalau harian screening di TradingView, analisis di AMI Broker plus minus masing-masing apa? AMI Broker itu lebih sulit ya. Tapi kalian bisa otak-atiknya lebih banyak. Kalau ini kan dia udah terdefault ya, stokastiknya K yang 14, 33 gitu. Nah, kalau yang di AMI Broker mungkin kalian bisa ganti ke 933 atau yang ke lain-lain gitu. Terus tadi pilihannya SMA-nya kan moving average-nya yang nih, moving average-nya kan dia udah kasih angka 10, 20, 30, 50, 100, 200. Mungkin ada yang kalau kalian di AMI Broker kalian bisa ganti jadi 26, 53, 234 gitu. Nah, itu bisa lebih fleksibel untuk bisa dipakai. Tapi lebih sulit aja karena kalian harus bikin bahasa pemrogramannya itu sendiri.
gitu. Jadi lebih panjang. Artinya saat di screening menggunakan MACD, rekomendasi keluar dengan stokastik keluar, maka kemungkinan itu saham bagus. Tergantung, MACD lu nggak bisa gabungin sama stokastik. Bisa sih, tapi takutnya malah fraud. Makanya harus ngerti dulu. Makanya basic technical kalian nonton dulu. Terus kalian cari tahu itu indikatornya sedalam apa, kegunaannya seperti apa. Jadi kalian bisa pakainya jadi lebih maksimal. Kalau di Stock School kita ada jelasin itu, jadi kalian jadi lebih ngerti juga. Makanya Stock School itu lebih dalam lagi nanti kita bahas. Oke, apakah sinyal yang diberikan oleh 3 indikator ini akan selalu sama? Kalau nggak salah ingat di video basic technical, MACD kurang cocok dipakai untuk sideways. Berarti pakai stokastik ya kok? Ya, betul. Nah, makanya kan jadi lebih kejawab kan kalau ini sideways, oh gue bisa pakai stokastik, terus stokastik keluarnya sinyal buy. Terus kalian bisa lihat apakah ini sideways. Contohnya kayak Adaro tadi kan ini sideways. Gitu. Nah, ini kan sideways. Nah, kalian kan bisa ambil oke, ini buy, di sini ada sinyal sell gitu, di sini ada sinyal buy gitu, sini sell dulu, short termnya kan kelihatan tuh. Ini ada sinyal buy naik lagi. Nah, ini kan lebih kepada sideways-nya pergerakannya. Ini ada sinyal buy, ini ada sinyal sell gitu kan. Lebih enak makanya kalau sahamnya sideways. Karena kalau sahamnya naik terus, contohnya kayak Same. Nah, ketika dia naik terus-terusan, maka dia akan cenderung katanya mahal terus gitu. Nih. Mana dia? Asa ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini asanya kan stokastiknya udah di atas nih, di atas 20, tapi sahamnya naik terus. Nah, ini kan dia berada pada area mahal terus. Nah, makanya jadinya nggak terlalu valid gitu. Makanya itu nanti kalian bisa nonton. Kalau orang yang nonton basic technical dan mendengarkan, nggak skip, mencermati dengan baik-baik, dipikirkan apa yang gue jelasin, itu harusnya bakal dapet. Kalau screening real time pasti emang lebih oke. Tapi kalau misal tidak sempat, jadi cuma bisa screening malam sebelumnya, apakah bedanya sangat jauh? Nggak jauh, berarti kan kalian bermainnya ya jangan kalian cuma bisanya malam, tapi kalian pengennya tektok yang tiap 15 menit harus jual beli ya nggak bisa gitu. Kalian harus sesuaikan dengan waktunya kalian. Makanya di sini kan ada pilihan 15 menit, 1 hari gitu. Itu kan bisa jadi asumsinya kalian gitu. Kalau kalian yang satu cuma bisa lihat malam buat cek besoknya, ya better pakai yang harian. Gitu. Crossing MACD, crossing stokastik, apakah kecenderungannya pasti akan kasih bentuk yang sama semua, golden cross, dead cross, atau belum tentu? Gini, ketika sinyal buy, crossingan itu biasa disebut golden cross untuk yang buy. Ketika crossing sell itu biasa disebut dead cross, gitu. Biar gampang aja. Baik, kalau cross buy gitu kan ya itu golden, kalau cross sell itu dead cross, itu penamaan aja. MACD downtrend bisa dipadu stokastik. Bisa. Tapi ingat, saham downtrend kan kecenderungannya untuk turun tuh lebih besar. Hati-hati. Bisa jadi naiknya dikit, nanti turunnya lebih dalam. Oh, nanya itu BNI kan ada support kuat, tapi stokastik ada dead cross. Kalau dari pengalaman Kokris, apakah itu kan break? BNI. Yang begini. Oke, ini ada dead cross, ini lagi di support kuat. Ya udah nggak apa-apa, gue beli aja di situ. Kenapa gue beli aja di area 5.675? Kalaupun nanti closing di bawah 56 ya paling loss gue paling 2%. Ya nggak? 2% ya cukup lah. Nggak loss terlalu gede daripada lu beli di pucuk di sini. Pas break di sini baru lu jual minusnya 7%. Gue sih di support ya gue beli aja. Nanti ternyata tutupnya di bawah support ya nggak apa-apa, itu resikonya gue. Tapi sekalinya dia nanti naik ke atas ini, ke resistance kuatnya di 6.025, kalau gue beli di bawah, gue cuannya berapa? 6%. Rugi gue 2%, cuan gue 6%. Resiko gue 1 kali, reward gue 3 kali. Menarik, gue buy. That's it. Makanya itu nanti ada di kelas Stock School mengenai risk and reward. Oke ya, kayaknya sampai di sini aja. Ya.
udah cukup kayaknya, karena nggak perlu terlalu lama-lama lah, udah setengah jam udah oke. Gitu, yang penting kan screenernya kalian bisa pakai, kalian bisa otak-atik nanti mana saham-saham yang oke, mana ada sinyal buy. Nah, tinggal kalian nanti otak-atik sambil kalian belajar-belajar. Gua nggak mau kasih tahu semuanya supaya kalian tuh muncul kreativitasnya kalian untuk belajar. Oke? Thank you semuanya udah ikutin sampai akhir ya. 300-an orang juga, ramai juga. Semoga yang paling gue jelasin dapat berguna buat kalian sih. Thank you. Sampai semoga bulan depan kita dikasih cuan lagi, walaupun sepertinya IHSG belum bersahabat ya. Tapi jangan menyerah karena akan indah pada waktunya nanti. Oke, semuanya thank you. See you in the next class. Bye bye. Dan yang terakhir ya, semoga cuan.